Nama Syakir Sulaiman kini tengah menjadi sorotan publik dan media. Ini bukan tanpa sebab. Mantan pemain timnas U23 tersebut ditangkap polisi Resort Cianjur atas dugaan jadi pengedar obat terlarang. Kabar tersebut tentu saja cukup mengejutkan publik, khususnya insan olahraga sepak bola di tanah air. Maklum, dari tangan pria berusia 32 tahun ini, polisi berhasil mengamankan ribuan butir obat-obatan terlarang jenis Eximer dan Tramadol dari Syakir. Syakir tercatat sebagai pemain profesional hingga akhir 2019. Saat pandemi COVID-19 pada 2020, Syakir tak memiliki klub lagi. Dan pada 2019 ia sempat membela Aceh United. Kiprah Syakir di pentas sepak bola nasional mulai terdengar pada 2010 saat membela PSSB Birin. Semusim di PSSB, pemain dengan posisi gelandang serang ini dipinang Persiraja. Dari Persiraja, Syakir dikontrak Persiba Balikpapan pada musim 2012 hingga 2013. Kisahnya di Persiba inilah yang membuatnya dipanggil ke timnas Indonesia U23. Sebelum membela Garuda Muda, Syakir sempat menjalani masa percobaan atau trial di klub Jepang, Frankfurt Kofu. Sayangnya, Syakir gagal memenuhi ekspektasi klub. Syakir dipanggil ke timnas Indonesia U23 pada 2014 untuk persiapan Asian Games 2014 di Korea Selatan. Pelatih timnas U23 pada saat itu memanggil Syakir adalah Aji Santoso. Nama Syakir pun makin dikenal saat membela Sriwijaya FC pada tahun 2014, Bali United pada tahun 2015, dan akhirnya kembali ke Aceh United pada 2018 hingga memutuskan untuk pensiun. Setelah tak memiliki klub, Syakir sejatinya masih aktif bermain bola. Ia ambil bagian dalam sejumlah turnamen antar kampung atau takram, juga sepak bola gembira di daerahnya. Sayang, karir di dunia sepak bola kini tandas usai kabar mengejutkan datang dari Syakir pada November 2024. Ia ditangkap polisi atas dugaan peredaran narkoba dengan barang bukti sekitar 2.700 butir obat Tramadol dan Eximer. Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Tono Listianto menyebut jika ex pemain timnas Indonesia U23 ini sudah menjadi pengedar obat terlarang sejak 2 tahun belakangan. Ia menikah dengan putri Cianjur 2 tahun terakhir dan ia menjadi pengedar. Bahkan kategorinya pemasok untuk para pengedar obat-obatan terlarang di Cianjur, kata AKP Tono. Atas perbuatannya, Syakir dijerat Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Junko Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Pidana. Sebelumnya atau awal September 2024, Polres Cianjur juga sempat menangkap seorang pria usai dilaporkan kerap menjual obat-obatan terlarang di Desa Bobojong, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur. Diketahui pelaku bernama Erik Perdian, berusia 32 tahun, warga Kampung Janggare, RT 05 RW 11, Desa Bobojong, Kecamatan Mande, Cianjur. Dia diringkus polisi di satu rumah kontrakan, berikut sejumlah barang bukti kejahatannya. Pelaku berhasil diamankan di Kampung Sinagar, Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, Cianjur sekitar pukul 01.00 WIB, kata Kasat Narkoba Polres Cianjur. Pada saat itu, AKP Septian Pratama kepada awak media Rabu 4 September 2024. Menurutnya, laporan terhadap pelaku berawal saat seorang yang tidak ingin disebutkan identitasnya memberikan informasi kepada pihaknya bahwa kerap terjadi tindakan penyalahgunaan obat terlarang di wilayah tersebut. Atas informasi ini dilakukan rangkaian penyelidikan hingga akhirnya pelaku berhasil diamankan, ungkap Septian. Dia juga mengungkap, ketika dilakukan interogasi dan penggeledahan didapatkan beberapa barang bukti obat-obatan terlarang berjenis Tramadol dan Eximer yang dibungkus dalam sebuah plastik berwarna hitam. Dalam plastik itu ditemukan obat sebanyak 1.360 lembar per strip atau 13.600 butir Tramadol dan 3 toples atau 3.000 butir obat Eximer yang posisinya ada di dalam kontrakan pelaku, ungkapnya. Akibat perbuatannya, pelaku terjerat pasal 435 JO pasal 138 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Sejak itulah, Polres Cianjur terus melakukan penyelidikan maupun pendalaman terhadap tersangka guna mengungkap adanya jaringan peredaran obat keras di Cianjur. Lantas, adakah kaitannya dengan Syakir Sulaiman dari komunitas warga Aceh di Jakarta dan Jawa Barat? Memang, sejak beberapa tahun terakhir terungkap fakta bahwa banyak sekali orang Aceh yang merantau ke Jakarta dan dimanfaatkan pihak tertentu untuk menjadi agen penjualan obat-obatan terlarang seperti Tramadol. Ternyata, bisnis obat terlarang yang selama ini viral di media itu tidak terbatas hanya di wilayah Jakarta, melainkan telah meluas hingga ke Jawa Barat bahkan luar Pulau Jawa. Obat-obatan yang dijual secara ilegal tersebut termasuk jenis narkotika golongan 3 yang secara tegas dilarang untuk dijual bebas oleh undang-undang. Obat terlarang yang diperjualbelikan itu berjenis Tramadol, Eximer, Psikotropika, Klonopin, dan Aprazolam yang memiliki potensi risiko serius jika tidak digunakan dengan bijak dan hanya boleh dengan resep dokter saja. Berikut informasi yang dirangkum tim redaksi murusaceh.co terkait keterlibatan oknum warga Aceh dalam bisnis obat terlarang di perantauan selama 3 tahun terakhir.
10 April 2021, personel Satuan Reserse Narkoba atau Satres Narkoba Polres Serang kembali meringkus warga Aceh yang menjual obat tramadol dan heksimer. Tersangka MD adalah warga asli Desa Mesjid Siju, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidi. Ia ditangkap di pinggir jalan Kecamatan Pasar Pamarayan, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang saat akan bertransaksi pada Sabtu 10 April 2021 malam, dan polisi mengamankan barang bukti berupa 276 butir pil tramadol dan heksimer. 24 April 2021, tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba atau Satres Narkoba Polres Serang berhasil menangkap Mun, usia 22 tahun, pengedar obat keras jenis tramadol dan heksimer. Mun merupakan warga dusun Cotkuta, Desa Cotkemenung, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Pelaku ditangkap di depan minimarket di pinggir Jalan Raya Serang, Jakarta, Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang. Dari tangan tersangka ini, petugas berhasil mengamankan 760 butir heksimer yang sudah dikemas dalam kantong plastik kecil dan tramadol sebanyak 60 kaplet atau 600 butir serta uang hasil penjualan obat keras sebesar 150.000. 27 Agustus 2022, warga grebek penjual obat keras jaringan Aceh di Kompleks Pasar Kawungaten, Cilacap. Penggerebekan itu karena warga geram terhadap adanya peredaran obat-obat terlarang di wilayah tersebut. Dari hasil pemeriksaan, masyarakat bersama anggota Koramil Kawungaten penjual menjual obat-obat terlarang berupa heksimer sebanyak 411 butir, trihexpenidil 10 tablet, dan tramadol 100 tablet. Pada 27 Oktober 2022, seorang pemuda Aceh berinisial Z ditangkap jajaran Polsek Warung Kiara karena kedapatan mengedarkan obat keras ilegal di wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hasil penggeledahan itu, pihaknya menemukan obat keras ilegal dengan merek tramadol sebanyak 224 butir dan heksimer sebanyak 419 butir. 26 Februari 2023, Polresta Bandung menangkap 2 warga Aceh seusai kepergok menjual ribuan butir obat keras terlarang di sebuah kios di Desa Jagabaya, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Dari tangan kedua tersangka di kawasan Cimaung, Kabupaten Bandung, polisi berhasil mendapatkan sekitar 1.250 butir tramadol. Selanjutnya pada 23 Agustus 2023, 2 pemuda bernama Malik dan Nabil asal Aceh harus berurusan dengan polisi. Mereka berdua ditangkap gara-gara menjual obat keras di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kedua pemuda tersebut diketahui pengangguran dan ditangkap polisi pada Rabu 23 Agustus 2023 di tempat mereka beroperasi menjual obat keras tersebut di warung Jalan Raya Cipunagara, Desa Tanjung, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang. Nasib. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.